Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Diva Azri Aufa dalam liputan Islam dan Budaya Lokal. Pada kesempatan kali ini, saya sedang berada di salah satu masjid tertua di Kabupaten Kendal, yaitu Masjid Agung Kendal. Masjid ini berada di pusat kota, lebih tepatnya berada di depan kantor pemerintahan Kabupaten Kendal di daerah Pekauman. Selain itu, masjid ini juga berada tepat di samping jalur Pantura dari arah Batang menuju ke arah Semarang, serta alun-alun Kendal. Masjid ini dibangun sekitar abad ke-15, yaitu pada zaman Kesultanan Demak. Masjid ini dibangun oleh Raden Suwiryo atau yang biasa dikenal dengan Wali Joko. Wali Joko sendiri merupakan salah satu santri dari Sunan Kalijaga yang bertugas untuk menyebarkan agama Islam di daerah Kendal. Wali Joko yang memiliki nama kecil Jaka Suwirya adalah kakak beradik dengan Sunan Katong. Saat masih muda, Wali Joko bernama Pangeran Panggung merupakan putra bungsu dari Prabu Kertabumi atau Prabu Brawijaya kelima dengan permaisuri Dewi Murdaningrum, seorang putri dari Kerajaan Campa. Wali Joko masih memiliki hubungan darah dengan Raden Patah, yaitu raja pertama dari Kesultanan Demak Bintoro, di mana Raden Patah adalah putra Prabu Kertabumi dengan permaisuri putri kerajaan Campa yang lain, yaitu Dewi Kian. Bangunan awal Masjid Agung Kendal sebenarnya menyerupai Masjid Agung Demak, yaitu tidak terdapat kubah dan pada atapnya berbentuk seperti prisma. Luas bangunan kala itu hanya 27 kali 27 meter persegi, sedangkan atapnya terbuat dari sirap atau semacam susunan kayu tipis yang disusun 3 lapis. Tempat wudhu kala itu masih berupa kolah pendem yang mendapat aliran dari sungai Kendal yang dibuat sendiri oleh Wali Joko. Letak kolamnya ada di depan masjid sebelah selatan utara dari makam Wali Joko. Seiring berjalannya waktu, masjid yang berdiri gagah di pusat kota Kendal ini telah mengalami 8 kali renovasi. Sejumlah peninggalan asli bangunan dari Wali Joko adalah 16 tiang penyangga masjid dengan masing-masing berdiameter 40 cm. Peninggalan asli yang lainnya yaitu kusen, jendela, dan daun pintu masjid. Selain itu, ada pula mimbar khutbah dan juga maksurah atau tempat sholat bupati kala itu yang terdapat di sebelah kiri mimbar. Tiang penyangga yang asli di bangunan utama, tapi sekarang sudah dilapisi agar lebih kuat menjadi 60 cm tebalnya. Dan sekarang total tiang yang terdapat dalam masjid ini menjadi 80 tiang. Pada bulan suci Ramadan, Takmir Masjid Agung Kendal biasanya menyediakan makan dan minum untuk berbuka bagi seluruh lapisan masyarakat. Sebagai contoh, para musafir yang kebetulan singgah di masjid ini. Selain melestarikan tradisi tersebut, di bulan Ramadan, Takmir Masjid juga menggelar pengajian kitab kuning. Banyak santri kalong atau santri pendatang yang mengaji di masjid ini setiap malamnya. Mereka datang dari beberapa wilayah di Kendal. Kitab kuning yang berisi uraian dan penjabaran para ulama yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Selain itu, pada bulan Ramadan juga kerap kali diadakan tadarusan setiap harinya, sebagaimana kegiatan wajib yang dilaksanakan di masjid-masjid yang lain. Selain itu, terdapat pula pesantren kilat yang biasanya diadakan dari pukul 8 pagi hingga 11 pagi setiap harinya pada bulan puasa. Pada dasarnya, segala bentuk agenda kegiatan yang dilaksanakan oleh Masjid Agung Kendal setiap tahunnya ditujukan untuk menjaga kelestarian budaya Islam yang ada di daerah Kendal, di mana banyak dari masyarakat Kendal yang menganut corak Islam pesisir yang sangat kuat. Hal ini pun juga sesuai dengan kebanyakan umat Muslim yang tinggal di pesisir utara dari Pulau Jawa. Mungkin cukup sekian dari liputan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang terakhir, syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.